Oh, record ya. Iya, apa pengaruh Timur Tengah gitu ya? Bagaimana hubungannya Timur Tengah dengan Asia Tenggara? Jadi kalau flashback lagi, membahas tentang tahun, membahas tentang hubungan, membahas tentang keterkaitan, tentunya sudah dari abad klasik ya, bagaimana Islam masuk ke Nusantara itu di abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah gitu kan. Sehingga sudah pada dasarnya sudah tidak apa ya bukan sesuatu yang baru lagi sudah dikenal tapi belum berkembang secara menyeluruh itu. Nah, apakah hanya melalui pernikahan, perdagangan dan apa namanya dakwah saja? Ternyata hubungan antara Asia Tenggara dengan Timur Tengah itu juga dihubungkan dengan kegiatan ibadah haji dan pembelajaran. Bagaimana ulama-ulama Nusantara berguru ke wilayah Timur Tengah itu. Nah, kemudian kalau di masa kontemporer kita bisa lihat siapa tahu ada keluarganya yang sementara studi ongoing di Al-Azhar atau ada yang alumni dari Al-Azhar itu salah satu bentuk hubungan antara Timur Tengah dengan apa pendidikan Islam di Asia Tenggara gitu. Selanjutnya juga di bidang pemikiran, nah kita juga banyak menggunakan referensi buku-buku dari para pemikir di Timur Tengah maupun dari Mesir gitu ya. Berikutnya lagi bidang organisasi. Nah, ini sudah nyata Maki ya. Bahkan di beberapa kampus juga sudah banyak melakukan MOU ataupun kerjasama dengan universitas maupun pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, Mesir, Yaman, Yordan, Libanon, dan lain sebagainya. Bahkan organisasi-organisasi Islam di Timur Tengah selain daripada kerjasama, mereka juga memberikan CSR atau bentuk responsibility mereka terhadap universitas yang mereka tempati untuk kerjasama. Itu ada di Albir Unismu kalau saya tidak salah, ada Juniorta membahas tentang Albir Unismu dan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk organisasi kerjasama antara Timur Tengah dengan Muhammadiyah gitu, sekaligus distribusi terkait CSR-nya. Izin saya lanjut ke tadi penanya ya, menarik sekali. Jadi ada hal yang ditanyakan, ada pertanyaan yang muncul terkait ini yang bisa saya tanggap ya. Islam kan menyebar ke berbagai daerah dan tentunya ke wilayah-wilayah berbeda. Islam tentunya sangat akomodatif terhadap budaya lokal. Apakah kemudian Islam berkembang sesuai budaya lokal ataukah dipengaruhi apa pemikirannya atau apa itu? Saya tidak catat secara keseluruhan. Ya, yang ingin saya tambahkan, Islam menyebar ke berbagai belahan bumi itu dengan cara yang unik dan tidak menghancurkan budaya lokal. Makanya Islam bisa diterima di Persia, Islam bisa diterima di Mesir, Islam bisa diterima di Asia Timur, gitu kan? Islam bisa diterima di Asia Selatan, bahkan di wilayah kita di Asia Tenggara itu. Nah, tentunya eh, Islam berkembang bersama dengan budaya lokal di mana Islam itu diterima. Jadi ada bentuk akulturasi gitu kan. Bagaimana budaya lokal yang bisa sejalan dengan budaya Islam. Makanya biasanya kalau nyusun skripsi nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi apa gitu. Di dalamnya tidak jauh-jauh dari nilai silaturahim, nilai gotong royong gitu kan, nilai musyawarah dan lain sebagainya. Nah, ibaratnya itu eh, budaya adalah sebuah lemari. Nah, isi dari lemari itu adalah Islam, itu analoginya. Jadi kalau di Arab orang-orang menggunakan jubah karena cuaca gurun yang panas, tadi dijelaskan juga oleh pemateri, di Indonesia cenderung Islamnya itu identik dengan sarung, dengan peci, gitu kan, dengan baju batik. Karena apa? Karena memang cocok dengan budaya lokal gitu di Indonesia khususnya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Arjung bagaimana bentuk adaptasi budaya Islam dengan budaya lokal khususnya di bidang arsitektur.
Di Demak masjidnya atap tumpang tiga. Di kita juga ya yang di Masjid Tua Katangka juga kan atapnya tumpang tiga. Mimbarnya itu ada ukiran Arab serangnya. Kemudian tempat apa yang namanya ya mimbar ya yang tempat khutbah imam ketika sholat Jumat itu ada tembok yang berasal dari Cina. Nah itu sudah merupakan apa ya? Bukti fisik bahwasanya Islam itu mampu beradaptasi dan bersifat fleksibel gitu, khusus untuk di Asia Tenggara gitu. Jadi hadir tapi tidak menggerus ataupun menghilangkan budaya lokal gitu ya. Nah, terkait cara pemikiran Islam antara Timur Tengah dan Asia Tenggara, hal yang perlu kita sadari dan kita ketahui bersama bahwa pemikiran kita, pemikiran manusia itu selalu dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budayanya gitu. Kalau di Timur Tengah secara historis kita sudah tahu secara bersama bahwasanya wilayah Timur Tengah itu selalu menghadapi konflik politik yang sangat panas atau yang sangat keras. Terjadi juga perebutan kekuasaan, kondisi alamnya juga berpengaruh. Nah, ini yang biasa saya katakan juga sama adik-adik junior tak. Kenapa kemudian Islam itu lebih mudah diterima ketika Nabi di Madinah dibandingkan ketika Nabi di Mekah? Kenapa? Karena lingkungan atau environment itu membentuk pola pikir seseorang gitu. Karena di Mekah itu dipenuhi dengan gurun pasir, tandus, gersang, sehingga membentuk pola pikir, sifat dan sikap manusia yang gampang sekali naik emosinya, gitu ya. Berbeda di wilayah Madinah yang iklimnya itu lebih sejuk, banyak pepohonan, yang akhirnya lingkungan itu membentuk pola pikir masyarakat di Madinah, sehingga menjadi dasar kenapa Islam itu mudah diterima di wilayah Madinah. Jadi kurang lebih seperti itu, sama gitu ya. Analoginya ke arah situ. Sama juga dengan kondisi Asia Tenggara gitu, karena Asia Tenggara ini dari dulu sebelum Islam hadir sudah sangat inklusif sekali, sudah sangat heterogen sekali dengan kepercayaan nenek moyang dan agama Hindu dan Buddha gitu. Ditambah lagi datangnya Islam ke Nusantara ini atau ke Asia Tenggara tidak melalui jalan peperangan gitu ya. Dan masyarakat yang ada di Asia Tenggara itu sudah sangat terbiasa dengan keberagaman. Jadi lebih terbuka pola pikirnya sehingga dengan datangnya Islam yang inklusif, kemudian apa namanya? Mementingkan kedamaian dan juga didominasi dengan penyebaran melalui metode tasawuf ya. Kenapa tasawuf ya? Karena ini yang paling dekat sekali dengan kebiasaan masyarakat lokal yang percaya kepada dewa-dewi dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau buktinya ya tadi sudah secara tidak langsung kita sudah jelaskan secara bersama-sama di bagaimana di Timur Tengah, bagaimana di Asia Tenggara. Itu juga yang bisa saya tambahkan terkait reformasi modernis, tradisional dan modernis Islam di Asia Tenggara dan apa kaitannya dengan Timur Tengah itu. Ada hal yang perlu kita diskusikan bersama lagi? Wah, singkat sekali kita tadi, Masya Allah. Saya kemarin di hari Jumat itu ada studi kasus dari adik junior. Ini juga saya rasa masih beririsan dengan materi Tak. Ini studi kasus bukan studi kasus ya pada dasarnya penelitiannya, bukan penelitian juga, pengamatannya lebih tepat. Pengamatannya adik-adik Tak ketika melakukan apa ya? Perkampungan budaya di wilayah Bantaeng di rumah rumah adat Onto ya apa gitu. Ada orang Bantaeng
Nah, jadi adik junior tadi bertanya terkait komunikasi gitu kan, yang notabene komunikasi antar budaya di dalamnya saya juga membahas tentang komunikasi antara Islam dengan tradisi kan gitu. Nah, ternyata fakta di lapangannya adalah para pemuka adat di rumah adat Onto Bantaeng dan sekitarnya ini merasa bahwasanya Islam itu ingin mendominasi dengan membunuh kepercayaan ataupun tradisi dan adat lokal di masyarakat gitu ya yang kalau kita tarik lagi gitu kan flashback lagi kepercayaan tradisi dan adat itu sudah ada memang jauh sebelum Islam. Nah, Islam hadir akhirnya dinilai menggerus gitu kepercayaan dan tradisi lokal. Nah, ini juga tadi yang saya jelaskan bahwasanya setiap pemikiran manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Saya mengatakan bahwasanya bisa jadi pemuka agama yang menentang kepercayaan dan tradisi adat itu berpikir bahwasanya Islam ini apa nilai budaya Islam itu sudah tidak sesuai lagi gitu kan dengan dengan kondisi di masa kontemporer ini gitu. Cuma memang ekstrimnya karena pemuka pemuka agama ini mengatakan apa yang dilakukan oleh masyarakat di di wilayah Onto Bantaeng itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kaidah keislaman, tidak sesuai syariat. Makanya dikatakan ya bid'ah lah, ya apa namanya haram lah dan lain sebagainya. Jadi saya bilang sebagai seorang mahasiswa intelektual muda, kita baiknya menerima semua masukan-masukan itu, suara-suara itu, pendapat-pendapat itu, kita tampung, kita iakan, kita dengarkan. Kemudian apa solusinya gitu kan? Kita harus bisa memberikan solusi, jangan akhirnya kita berat sebelah. Oh iya gitu karena kita mau menjadi agen perubahan Islam gitu kan akhirnya menyalahkan juga tradisi dan adat yang ada atau kita karena fahamnya ini tradisionalis gitu ya kita tetap bertahan dengan adat tapi kemudian mengatakan bahwasanya ini nih akibatnya Islam modern nih kayak begini nih enggak jadi kita berusaha untuk di tengah-tengahnya jadi saya bilang bagus ada kegiatan diskusi yang mempertemukan antara akademisi pemuka adat dan pemuka agama supaya wawasannya terbuka. Kita ambil jalan tengahnya, saya bilang gitu kan bisa nanti diadakan fokus group discussion, dihadirkanlah masyarakat, dihadirkanlah akademisi dan lain sebagainya. Bukan forum group discussion ya, bukan ya, tapi fokus group discussion gitu. Jadi ini juga masih menjadi PR besar di masyarakat, bagaimana kita memberikan edukasi atau melakukan kegiatan secara tidak langsung yang merepresentasikan bahwasanya nilai budaya Islam dengan nilai budaya lokal itu bisa gitu beriringan, bisa berjalan gitu. Saya pernah juga di kampung di Wontonompo masih ada kegiatan nenek gitu kan tante dan nenek yang per 3 bulan sekali itu selalu menyuguhi makanan-makanan 3 bulan atau 6 bulan sekali gitu mengunjungi makam di pantai yang ada di wilayah Saru Galisung juga di desa gitu keliling makam dengan menyalakan lilin dan keliling itu kurang lebih ada 7 kali ya saya kan bingung ya karena di Pulau Jawa masih ada yang seperti itu juga tapi tidak setradisionalis itu. Jadi saya bilang, kenapa harus dilakukan hal ini? Ini kan sama dengan kita menyembah makam, sedangkan kita tidak tahu makamnya itu makamnya siapa gitu kan. Tidak jelas juga namanya, tidak jelas asal usulnya kan gitu. Terus dibantah sama tante. Ah, kawan tuh tahu berko, maksud kamu itu orang baru belajar kamu itu tahu apa kamu gitu ya tentang tradisi Torioloa nyebutnya orang-orang yang dulu ini tuh wajib katanya ini tuh bentuk bahwasanya kita berterima kasih sama orang-orang tertua dahulu dan lain sebagainya ya karena diskakmati begitu ya udah saya diem gitu ya tapi tetap tante dan nenek ini sholat kemudian apa namanya sedekah masih sering juga
ajak makan-makan dan lain sebagainya. Jadi hemat saya selama misalkan memang akidahnya tidak terganggu, masih sholat, masih ngaji, masih sedekah dan tidak menyembah ataupun sujud di makam itu ya ya udah gitu ya. Karena saya tegur, bukan saya tegur, saya bertanya begitu aja langsung diskak mati gitu. Oke, itu pengalaman saya pribadi juga terkait tradisionalis dan modernis di kampung sendiri. Mungkin yang lain juga pernah mengalami hal yang sama ya. Oke, ada hal lain yang mau didiskusikan lagi? Saya ingin cerita. Jadi, Boleh, silahkan. Film, jadi film. ceritanya tadi Ibu Dokter Lydia tentang bagaimana orang-orang menyikapi budaya-budaya di berbagai daerah. Jadi saya pernah diceritakan oleh teman saya. Jadi dia ini orang Toraja. Kemudian dia bercerita bahwa di Toraja itu bisa dikatakan 80%-nya beragama Kristen, kemudian sisanya itu 20% adalah Islam. Tapi mereka yang beragama Islam ini tetap juga melakukan uh, mungkin setengahnya lah melakukan budaya-budaya yang dilakukan oleh agama Kristen yang di Toraja. Jadi bisa dikatakan bahwa Islamnya ini hanya Islam yang uh, di KTP, tapi dia tetap melakukan budaya itu. Kemudian benar juga apa yang dikatakan Ibu Dokter bahwa budaya-budaya yang ada di berbagai daerah itu kita sebagai mahasiswa tidak boleh mencap atau menjudge bahwa ini bid'ah, ini haram, apa segala macam karena kita di antropologi itu diajarkan ditanamkan bahwa budaya dan agama itu adalah apa dia berdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh disatukan karena mereka mempunyai eksistensi yang berbeda seperti itu. Kemudian pernah juga pengalaman di waktu KKN di Mamuju Tengah itu sempat melakukan wawancara uh, kepada warga-warga yang beragama Hindu karena di sana mayoritas memang banyak orang Hindu bahkan di sekolah tempat saya KKN itu bisa dibilang mayoritas juga orang Hindu. Guru yang beragama Islam itu minoritas. Nah, di sana itu budaya seperti minum-minuman keras tapi yang balok begitu, minum-minuman keras. Mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang uh, maksudnya bukan hal yang tabu begitu. Dia menganggap bahwa ketika kita minum minuman keras ini adalah sesuatu pencapaian ketika telah melakukan hal yang menurutnya luar biasa. Misalnya misalnya keluarganya berhasil dalam panen, kemudian rezekinya lagi sedang melimpah ruah begitu. Tapi bagaimana kemudian penilaian orang-orang di sekitarnya karena bisa saja orang-orang di sekitarnya itu adalah agama Islam, dia kemudian menggerutu, kemudian marah, bilang kamu ini apa tidak layak tinggal di sini, apa seharusnya kamu itu tinggal di Bali atau di mana. Kemudian dia mengatakan seperti itu. Sampai pada akhirnya teman-teman KKN juga bilang, kenapa ya orang-orang di sini tidak bisa melihat kacamata bahwa kita ini beragam sehingga apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang maksudnya mayoritas dan minoritas bisa disatukan dalam satu uh, daerah, apa nama istilahnya itu, um, integrasi mungkin seperti itu. Bu, Ya, itu jadi sih. sebenarnya pengalaman tak ini sudah banyak semua Ji pada dasarnya cuma tidak all out saja gitu ya. Jadi penguatan teori memang di bangku kuliah, tapi pada dasarnya pengalaman-pengalaman tak di lapangan baik waktu S1 maupun sementara ongoing S2 sekarang itu jauh lebih berharga dan jauh lebih penting hemat saya karena kenapa? Mengasah pola pikir kita gitu. Dan kita bisa lihat kekurangan-kekurangan serta kelebihan-kelebihannya. Jadi disinilah hemat saya
pentingnya para penyuluh agama, pentingnya juga para pemangku kebijakan untuk memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, ataupun bagaimana lah caranya pembelajaran-pembelajaran terhadap masyarakat bahwasanya kita berbeda gitu, tapi harus tetap berdampingan. Itu hemat saya sebenarnya, karena kadang kalau cuma satu suara saja yang mau melakukan perubahan, itu kadang kita malah yang ditekan gitu. Niat kita baik, tapi kadang niat baik itu tidak langsung diterima ya. Contohnya dari keluarga terdekat saja gitu ya. Jadi saya pribadi kadang mau negur tadi misalkan yang kayak minum apa minuman balo gitu kan, ada juga di kampung itu masih tetap minum balo, dia Islam gitu tapi minum balo, hasil dari minum balo akhirnya mengigau, meracau, merusak dan lain sebagainya. Itu kan sudah jelas tidak boleh ya, sekalipun eh, balok itu sepengetahuan pendek saya bisa jadi obat, ya kan? Ketika diminumnya mungkin satu gelas kecil gitu kan. Tapi kalau minumnya ketagihan, udah bukan satu gelas kecil lagi, satu jerigen ya wassalam ya. Itu mah udah melanggar syariat kalau begitu ceritanya gitu ya. Jadi segala sesuatu memang yang berlebihan akibatnya akan buruk. Gitu. Jadi kuliah S1, kuliah S2 bukan hanya teori di bangku kuliah saja, tapi menjadi tambahan wawasan dan tentunya menjadikan pola pikir kita lebih apa ya, lebih bijak lagi. Itu hemat saya. Terima kasih banyak. Kita cukupkan Midi di 17.22 atau ada yang hal yang mau diceritakan lagi? Sharing session boleh, enggak apa-apa. Atau capek nih? Tidak ada ya? Ya, Dengan diam Afwan tak dokter. berarti iya, Pak. Oh, Pak Farid ada. Monggo silakan, Pak. Ya, mohon maaf, Bu Dokter tadi ketiduran. Oh, kasihan. Dipahami, Pak. Sangat dipahami. Tidak apa-apa. Ya, sedikit saja Bu Dokter. Dari contoh yang Tuti sampaikan tadi dengan apa yang diceritakan oleh Bu Dokter, barangkali di sini perlu dibedakan tradisionalisme dalam beragama dengan sinkretisme. Karena Oke, iya. ya, saya lihat bedanya tipis-tipis Bu Dokter ini. Karena Betul, Pak. ya, contoh-contoh yang diberikan tadi bukan saja tradisionalisme, tapi menjurus kepada sinkretisme. Ya, itu saja Bu Dokter. Terima kasih. Aduh, mute. Iya, Pak, betul. Jadi memang perlu kita apa ya? Kita pahami juga bahwasanya membedakan mana yang agama dan mana yang budaya kan gitu ya, Pak ya. Termasuk ini juga sinkretisme yang percampuran ya, percampuran beberapa paham atau aliran gitu. Dan itu juga ada ternyata di Indonesia. Gitu. Terima kasih banyak Pak Farid. Dicukupkan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu Dokter. Terima kasih. Iya, mohon izin sekali. Saya mau bertanya, dosen-dosen tugasnya ngasih apa yang lain, dosen-dosen senior, ibu-ibu, bapak dan ibu prof, tugasnya dalam bentuk apa? Kalau boleh saya tahu, jurnal ya? Eh, izin Bu Dokter, kalau ini kan SPID Iya, yang sebelumnya oleh Prof. Samsuduha. iya. Ya, Prof. Samsuduha itu eh, me- mengajukan tugas akhir itu dalam bentuk makalah yang sudah Hmm, dipresentasikan, itu direvisi, kemudian di dipisihkan, di print out, hmm. dibawakan ke beliau. Oh, di Bundel ya, berarti masih sama Ya, dari angkatan saya itu kalau begitu. di bundel. Oke, baik. Kalau begitu, saya sempat tadi juga mau berpikir apakah kita bikin jurnal, tapi hemat saya jurnal itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan juga waktu yang singkat. Jadi, kalau saya pribadi mohon izin Bapak dan Ibu untuk merevisi kembali jurnalnya. Tidak perlu dalam bentuk fisik, cukup soft file saja, tapi sesuai dengan kaidah KTI. Itu saja. Kemudian nanti dikirimnya di grup saja, enggak apa-apa. Enggak usah di print out ya. Enggak perlu di print out. Sudah dekat pembayaran SPP, belum lagi mau terbit jurnal dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat dipahami gitu ya Ya, Bu Dokter. keuangannya. Ya, Siap-siap. iya, oke. Jadi mohon izin yang sudah sangat mafhum sekali ini lulusan-lulusan UIN nanti dibimbing ya. Harus sesuai dengan KTI kaidahnya. Cukup pakai soft file saja dalam bentuk PDF. Nanti di grup
dikirimnya, nanti saya sendiri yang download untuk masukkan di file folder saya. Oke, terima kasih banyak atas kebersamaannya sekalipun melalui kelas online selama 8 pertemuan ini. Bapak Ibu sehat-sehat semua. Sukses untuk perkuliahan magisternya. Insya Allah selesai tepat waktu ya, bukan selesai di waktu yang tepat ya, tepat waktu ya. SPP-nya mahal soalnya. Iya, semoga pembelajaran yang sudah kita lalui tentunya bermanfaat dan bernilai pahala. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran, Bu warahmatullahi Dokter. Thank Ya, you. syukran. Sama-sama Bapak, Ibu. Terima kasih. Saya izin pamit. wabarakatuh. Ya. Ibu.